Assalamualaikum. Hai crafters, kembali bersama saya Irma. Jadi di videoku kali ini, saya ingin memberikan tutorial tas mukena sulam pita dari perca. Oke crafters, sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa klik tombol like, komen di bawah, dan subscribe channel saya supaya semakin berkembang. Dan langsung kita mulai tutorialnya ya. Oke crafters, bahan yang dibutuhkan yaitu red slating, kemudian ada sepasang handle kayu, kemudian ada benang sulam dan benang jahit, karbon jahit, lalu ada pola desain dari kertas ya, kemudian ada mika, jadi kita menjiplak menggunakan spidol permanen di mika. Kemudian ada pita ukuran 3 mm, pita ukuran 2 cm, pita ukuran 0,5 cm, dan pita ukuran 1,5 cm. Ada berbagai perca, ini perca kain katun, kemudian ini ada perca kain bekas celana jeans, kemudian kain untuk lidah penutup tas, dan ini untuk alas tas nanti. Ini kain furing ya, ini dari kain Oxford. Kemudian ada busa angin. Alat yang dibutuhkan yaitu ada pensil kapur, kemudian ada pensil biasa, pendedel, korek api gas, gunting, jarum tangan dan jarum sulam, bisa menggunakan jarum Malaysia ya. Kemudian ada meteran, pemidangan, dan ada penggaris. Jangan lupa jarum pentulnya ya. Siapkan kain perca jeans ukuran 24 cm kali 24 cm dan kain katun ukuran 24 cm kali 15 cm. Jahit bagian sisinya dengan kampu 1 cm dari pinggir. Beri jarum pentul, lalu jahit. Kita mulai proses menjahit ya. Jika sudah selesai dijahit, kemudian buka bagian atas depannya, lalu kita tindas. Sekarang proses menjiplak pola ya. Jadi bahan utama, kemudian ditindih dengan karbon dengan tinta menghadap ke bawah. Setelah itu pola plastik ya, lalu kita jiplak menggunakan pensil. Nah, ini hasil yang sudah jadi. Sekarang kita pasang pemidangan. Bagian yang tidak ada pengunci kita letakkan di bawah, lalu bahan utama kita letakkan di tengah, dan bagian yang ada penguncinya kita letakkan di atas. Kencangkan. Sekarang cara memasang pita ke dalam jarum. Masukkan pita ke dalam lubang jarum, lalu tusuk ujung pita dengan ujung jarum. Untuk bagian belakangnya kita simpul mati dan kita bakar. Proses untuk membuat putik atau French knot stitch seperti ini. Jadi tangan kiri kita pegang pita, tangan kanan pegang jarum, kemudian lilitkan pita ke jarumnya, lalu kita tusukkan ke kain. Perhatikan ya.
Sebelum menyulam, kita pasang dulu ya pita ke dalam jarum. Gunting serong dulu pita, kemudian masukkan ke dalam lubang jarum. Setelah itu, ujung jarum kita tusukkan ke ujung pita seperti ini. Sekarang kita buat bunga mawarnya dulu ya. Keluarkan jarum, lalu kita pelintir pitanya. Tusukkan jarum ke pinggir putik, kemudian keluarkan jarum di area tengah-tengah tusukan yang pertama. Lalu tusukkan jarum kembali ke area pinggir putik. Begitu seterusnya. Lanjutkan ya. Kita lanjutkan ya, kita ganti menggunakan pita ukuran 2,5 cm. Kita pasang dulu ke dalam jarum sulam seperti ini. Kemudian kita mulai untuk menyulam. Kita lanjutkan membuat bunga mawarnya. Kita keluarkan dulu pita, lalu kita pelintir. Setelah itu kita tusukkan. Kemudian keluarkan jarum ke area tengah-tengah sulaman sebelumnya. Kita keluarkan dulu ya jarumnya seperti ini. Lalu kita pelintir lagi pitanya dan kita tusukkan kembali ke depan seperti ini. Lanjutkan dengan cara yang sama sampai bunga mawar penuh di area pola. Sekarang kita siapkan benang jahit. Kita jahit di bagian pita-pita bunga mawar untuk memperkuat supaya sulaman tidak mudah terlepas. Perhatikan ya caranya. Sebelum membuat daun, kita pasang dulu pita ke dalam lubang jarum, kemudian ujung jarum kita tusukkan ke ujung pita. Nah, sekarang kita mulai ya. Keluarkan jarum dari bawah. Kemudian kita tarik pitanya. Kemudian ditata seperti ini dan kita tusukkan ujung jarum pada tengah-tengah pita. Perhatikan ya caranya.
Sebelum kita membuat bunga lagi, kita pasang pita dulu ke dalam jarum seperti ini. Kemudian kita keluarkan jarum dari bawah ke atas, kita tarik. Kemudian kita tusukkan langsung ke area pola yang ada. Kita gunakan tusuk strike stitch ya, seperti ini. Coba perhatikan caranya. Lanjutkan sampai penuh. Kemudian pasang pita ukuran 3 mm ke dalam lubang jarum. Lalu kita buat tusuk French knot seperti putik di tengah-tengah bunga mawar. Kita lanjutkan ya crafters. Sekarang kita buat kuncup. Kita gunakan pita ukuran 0,5 cm. Tusuk yang kita gunakan adalah strike stitch seperti ini. Perhatikan ya teman-teman. Oke crafters, kita lanjutkan ya. Sekarang kita membuat tangkai dengan tusukan stem stitch. Caranya kita keluarkan dulu jarum dari bawah, kemudian kita tarik, kita mundur setengah senti ke belakang, kemudian keluarkan jarum di area tengah sulaman sebelumnya, seperti ini. Oke teman-teman, kita lanjutkan membuat daun ya. Kita gunakan pita ukuran 0,5 cm. Tusuk yang digunakan adalah tusuk ribbon stitch. Perhatikan caranya ya. Kita lanjutkan dengan membuat tusuk duri ikan atau feather stitch. Jadi kita gunakan benang sulam. Perhatikan caranya ya, seperti ini. Teman-teman, sekarang kita buat bunga kecil ya. Jadi ini adalah bunga French knot rose stitch. Caranya kita tarik pita ukuran sekitar 10 cm, kemudian kita buat lilitan seperti French knot, lalu kita tusuk-tusuk
pitanya seperti ini. Kemudian panjangnya kita ukur sekitar 10 cm, kita lilitkan, lalu kita tusuk pitanya bergantian ke arah bawah dan atas seperti ini. Kita tusuk-tusuk seperti ini, perhatikan ya teman-teman caranya. Lalu kita tusukkan ke kain, kita tarik, nah sudah tersimpul. Oke, kita lanjutkan dengan membuat tusuk duri ikan lagi ya. Caranya, keluarkan jarum dari atas ke bawah, kemudian tusukkan ke samping, lalu kaitkan benang depan dengan benang belakang seperti ini. Nah, sulamannya sudah jadi. Sekarang kita satukan bahan utama dengan busa angin. Kita beri jarum bentul. Setelah itu kita gunting pinggirnya, kemudian kita jahit keliling dari pinggir. Nah, ini sudah dijahit keliling ya dari pinggir. Sekarang kita satukan kain alas dengan busa angin, kita jahit keliling dulu. Setelah kita jahit keliling, kita satukan dengan bahan utama bagian depan dan bagian belakang. Kita jarum bentul, kemudian kita jahit seperti ini. Kemudian kita lanjutkan dengan memberi tanda dari sisi samping. Ini jaraknya 3 cm dari pinggir masuk, kemudian kita gunting ya. Oke, seperti ini. Setelah itu kita tindas bagian alas ya, kita tindas. Kemudian bekas jahitan, bekas potongan tadi kita jahit. Lalu kita jahit sisinya. Kita beri jarum bentul, kemudian kita jahit. Setelah kita jahit sisinya, kita jahit pada bagian alas, ujung bagian alas ini kita beri jarum bentul ya. Kemudian setelah itu kita jahit. Nah, ini bagian ujungnya sudah kita jahit, kemudian kita balik, kita rapikan ya. Sekarang kita mulai untuk memasang resleting pada kain furing. Setelah resleting terpasang, kita pasang lidah penutup tas atas, jadi kita jahit juga. Jadi lapisannya ada furing, resleting, kemudian ada lidahnya. Setelah itu kita tindas. Nah, ini hasil tindasannya. Kita lanjutkan dengan memasang kepala resleting dulu ya. Oke crafters, kita lanjutkan, kita beri jarum bentul sekelilingnya. Kemudian untuk ujung pojok alas furing kita gunting dengan ukuran 2 cm ya, dari pinggir-pinggirnya. Lalu kita jahit seperti ini hasil jahitannya. Nah, untuk bagian alasnya jangan dijahit seluruhnya ya, sisakan untuk membalik tas nanti. Kita lanjutkan dengan menjahit ujung alas furing ya, kita jahit dulu. Nah, ini sudah kita jahit dua-duanya. Nah, untuk bagian tengahnya ini, bagian bawahnya ini masih ada sisa lubang, ini untuk membalik tas. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk membuat tali handle kayunya.
ukurannya 9 cm kali 3,5 cm. Kita lipat dan kita jadikan hasilnya sekitar 1 cm. Kita pasang tali tadi, kita masukkan ke dalam lubang handle kayunya. Oke, sekarang kita pasang di bahan utama ya. Kita letakkan pas pada bagian tengahnya seperti ini. Nah, sekarang adalah proses menyatukan furing dan bahan utama. Kita masukkan furing seperti ini, jadi bagian baik bertemu dengan bagian baik. Kemudian kita samakan sambungan jahitan sisi, kita samakan, kita beri jarum pentul keliling, setelah itu kita jahit. Ini sudah terjahit ya. Sekarang kita balik. Setelah kita balik, kita jahit tindas pada bagian mulut tas sekelilingnya ya. Ini sudah terjahit ya. Nah, ini sudah terjahit semua. Kemudian kita cek bagaimana jahitannya. Setelah itu untuk bagian furingnya, ini kan masih ada yang lubang. Nah, kita beri jarum pentul, kemudian kita jahit ya. Nah, alas tas furingnya sudah kita jahit. Gimana crafters? Udah jadikan tasmu kena sulam pita dari percanya? Oke, jadi segitu aja dulu tutorialnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan buat kalian yang masih bingung caranya, biasakan nontonnya sampai habis ya. So, jangan lupa like, komen di bawah, dan subscribe channel saya supaya semakin berkembang. Happy trying di rumah, dan see you in my next video. Assalamualaikum.